Oke, kali ini kita akan coba untuk menginstal JupyterBook di Windows ya dengan Python, dan juga nanti kita sekalian untuk setup ke GitHub Pages-nya ya untuk jadiin web statis. Gimana caranya? Ya, pertama kita ada beberapa keperluan yang perlu diinstal terlebih dahulu, yaitu Python, Git, sama terminal ya. Nanti terminal ini biasanya udah terinstall langsung di Windows-nya. Jadi kalau kalian misalnya belum install ketiga ini, silakan diinstal terlebih dahulu. Kalau sudah, kita lanjut ke instalasinya. Pertama kalian buka aja di websitenya JupyterBook ini. Ini lengkap banget tutorialnya kalau di sini. Nah, di bagian sini kalian akan diarahkan untuk ke navigate, install aja langsung ke install setup. Nah, di sini adalah cara installnya di sini. Pertama, kalian siapin dulu satu folder. Nah, terus kalian tinggal buka terminal di dalam folder ini aja. Kita akan setup melalui terminal di dalam folder proyek kalian. Kalian siapin dulu satu folder untuk proyek. Nah, untuk cara installnya di sini kita di-install JupyterBook ya. Kalian tinggal copy yang bagian pip install JupyterBook versi 2 ini. Ini kalian tinggal paste di sini, kemudian enter. Ini akan menginstal JupyterBook versi 2. Nah, JupyterBook versi 2 ini adalah JupyterBook terbaru saat video ini direkam. Jadi ikutin aja versi terbaru ketika kalian melihat video ini. Nah, kemudian ini sudah terinstall cukup cepat karena sebenarnya saya sudah install kemarin. Jadi kalau misalnya ini agak lama, tak masalah. Kalau selesai install, nah kita tinggal generate JupyterBook-nya di proyek kita. Gimana caranya? Kalian tinggal pergi ke initialize project sini ya. Dan nanti akan diarahkan ke generating starting ya. Kalian tinggal copy aja yang bagian command JupyterBook init ini ke command prompt tadi ya. Paste di sini, kemudian ke enter. Nah, di sini akan mengenerate JupyterBook ke dalam proyek kita. Nah, jika ditanya JupyterBook start now, ya kalian bisa yes untuk melihat langsung start Jupyternya. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Ini kan aku coba yes saja. Oke, agak lama mungkin sambil ngedown. Nah, di sini ada keterangannya. MyST-nya tidak ada Markdown atau IPMP. Walaupun biasanya sih kadang bisa langsung ke start ya, tapi sepertinya ini nggak bisa. Kenapa? Karena terkadang JupyterBook itu butuh satu file proyek Markdown untuk bisa dirunning. Nah, kita coba caranya kalian buka aja melalui VS Code, ini paling gampang. Buka VS Code di sini, ketikan bagian ini, kalau kurang besar aku akan gedein dulu. Nah, ini kan kode titik. Oke. Nah, di sini ada MyST. Kalian tinggal bikin aja baru, namanya misal intro.md ini ya. Ini buat contoh satu aja. Ini kalian tulis aja misalnya intro misal ini aja. Apa, bebas saja. Kemudian kita coba lagi. Nah, untuk caranya start kan bisa lihat di bagian sini. Untuk startnya itu ketika jadi command prompt JupyterBook start. Oke. Nah, ini sudah bisa ya. Nah, tinggal buka aja di browser untuk lihatnya. Localhost 3000.2.3000. Nah, ini udah berhasil ya. Udah berhasil semua. Ini di lokal udah jalan. Nah, terus gimana caranya
Untuk bikin di GitHub-nya, oke ini gampang. Pertama kalian harus punya akun GitHub terlebih dahulu, itu pasti. Kalian tinggal masuk aja ke GitHub, kalian bikin repository baru. Ini new repository. Nah kalian tinggal kasih nama aja repositorinya apa, misalnya oke, sekitar ini. Kalian create repository. Nah di sini sudah. Terus untuk supaya ini bisa masuk ke GitHub itu gimana? Itu tinggal kalian post ke GitHub-nya. Tapi sebelum itu kita harus siapin dulu GitHub Action atau Git workflow untuk supaya dia otomatis ngebuild ketika kita push. Nah, indahnya adalah si JupyterBook ini punya template untuk GitHub Action itu. Kalian carinya di sini, build and push. Nah, di sini ada publish and deploy. Oke. Nah, lalu di sini ada satu command untuk generate GitHub package. Kalian copy aja. Satu command ini aja. Nanti command-command yang saya pakai akan saya taruh di kolom komentar kalau perlu. Nah, lalu kalian paste di sini. Nah, ini kita perlu matiin dulu dengan cara kalau di terminal itu Ctrl C, Ctrl plus C. Nah, yes. Oke, kalian paste di sini. Nah, karena ini bukan Git repository, aku lupa, kita harus menginisialisasi dulu Git-nya. Kalian tinggal ketik aja Git ini. Kemudian kalian jalankan ulang command-nya. Oke. Ini kalian enter aja. Deploy brace-nya main, kemudian namanya deploy.ym. Ini gitu aja udah bagus. Oke. Nah, ini kalian akan dibikinkan satu file di sini ya. Lihat ya. Ada file .github workflow deploy. Nah, ini adalah script untuk nge-generate GitHub page otomatis ya. Ini otomatis dibikin ketika menjalani command tadi. Nah, best practice-nya adalah untuk deploy ke GitHub itu jangan dimasukkan build-nya ini ya. Ini build ini otomatis dibuat ketika Jupyter build. Dan ini tuh gede banget. Ini kita bisa lihat ini ada 4000 file. Ya kalau di sini. Nah, ini sebenarnya nggak perlu kita push semua ini. Makanya kita ignore aja. Caranya kalian buat satu file lagi. Kalian kasih nama titik git ignore. Oke. Di dalamnya isi underscore build. Oke, ketika kalian save, coba lihat. Di sini sih tinggal 4 file. Nah, ini kecil ya. Jadi best practice-nya seperti itu. Build-nya jangan dimasukin. Oke. Oke, bagus. Oke, lanjut. Nah, ini udah bisa di push ya ke GitHub. Cara push ke GitHub-nya ya seperti push seperti biasa ya. Sambil kita praktekin juga masuk ke terminal lagi. Kalau misal kalian mau pakai terminal juga tinggal git add titik oke, yes, kemudian git commit min an. Nah, di sini pesannya apa terserah, kalian bisa masukin misalnya push pertama bentar. Nah, sebelum itu karena kita nggak punya remote,
kita copy aja yang dari sini. Ini ada Git remote. Oke. Kita ubah brace-nya dulu ya. Kita ubah brace. Apakah bisa langsung di sini? Kita ubah brace-nya. Ya, jadi kalian copy mulai dari sini sampai sini aja dulu. Ini adalah untuk commit-nya sambil ngerubah branch-nya ya. Nah, git branch min and main ini akan ngubah branch sama git add. Nah, ini akan menambahkan remote ya. Kemudian tinggal git push. Ini kalian copy aja. Push. Oke. Kalau sudah, kita coba lihat, kita refresh. Nah, otomatis di sini ada pending. Ini actionnya yang kita buat otomatis. Jadi nanti dia akan otomatis ke deploy. Kalian bisa lihat di detail. Nah, itu berjalannya seperti apa. Nah, kalau error seperti ini, kalian perlu satu hal lagi sebenarnya. Kalian perlu setting ke pages. Kemudian, nah di sini ada deploy from branch. Kalian ubah ke GitHub action. Ya. Kalau misalnya error, tadinya di awal harusnya kita setting itu dulu. Ke action lagi, karena ini gagal kan. Kalian klik bagian awal yang gagal. Rerun all job, rerun all job, rerun all job. Oke, kita coba lihat. Nah, ini kalian tungguin aja. Oke, komplit ya. Dan ini centang hijau ya. Kalau kalian balik ke sini, ke Jupiter, proyek kalian ya, ke sini. Terus gimana cara lihat linknya? Kalian tinggal setting di sini. Aktifin aja use your GitHub pages. Atau tadi juga bisa lihat linknya. Nah, di sini ada satu link. Kalian open. Nah, sudah berhasil. Gitu ya. Step-stepnya seperti itu aja. Dan di sini build-nya nggak ada. Itu jauh lebih baik. Nah, terus gimana kalau mau update gitu, mau nambahin sesuatu gitu. Oke, kalian tinggal update aja misal di sini update V2 gitu ya. Nah, kemudian kalian push lagi, kalian tambahin git add titik git commit. Untuk yang kedua ini kita kasih pesan update 2 gitu ya. Git commit min m. Oke, terus git push. Nah, setelah itu kan juga refresh lagi, dia akan jalan lagi di bagian action. Tunggu aja sampai dia selesai.
Oke, good. Lalu kalau kalian coba refresh di sini, ini udah terbaru. Kan cukup tambah-tambahin file terus setting di MyESD-nya aja kalau mau setting-setting page-nya ya. Untuk instalasinya cukup simple, mudah seperti itu aja. Oke, terima kasih.